Bima tersenyum lebar, berusaha menyembunyikan rasa malunya. Dia hanya teman lama, jawabnya singkat, namun senyumnya memberitahu William bahwa ada lebih dari sekadar persahabatan dalam ceritanya. Ketika Julian tiba di rumah, pemandangan Jenny yang sudah menunggunya membuatnya terdiam. Jenny mengenakan gaun selutut dengan bahu terbuka, dan rambutnya yang halus dibiarkan terurai dengan anggun. Meskipun hampir tidak ada riasan di wajahnya, kecantikannya memancar seperti bidadari yang baru saja turun dari surga. Mata Julian terpaku, tak bisa mengalihkan pandangannya. Melihat reaksi suaminya, Jenny tersenyum jahil dan berkata, "Suka dengan apa yang kamu lihat, Tuan Julian?" Julian tersadar dari lamunannya dan segera berjalan mendekat. Dengan lembut, ia menyentuh rambut halus istrinya. "Kamu tampak luar biasa cantik malam ini," katanya penuh kekaguman. Jenny mengangkat satu alis, menggoda. "Malam ini, jadi maksudmu, di hari-hari lain aku tidak cantik?" Mendengar itu, Julian langsung membeku, kebingungan. Dia menelan ludah, berusaha mencari kata-kata. "Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, itu." Jenny tertawa kecil, menghentikan kegugupan suaminya. Sambil membetulkan dasi Julian, ia tersenyum lembut. "Tenang saja, Tuan Julian. Aku hanya bercanda." Julian menariknya lebih dekat, melingkarkan lengannya di pinggang Jenny. "Nyonya Jenny, apakah kamu sedang mencoba menggoda saya?" tanyanya sambil tersenyum nakal. Jenny pura-pura cemberut lalu mengangguk, membuat suaminya tertawa terbahak-bahak. "Baiklah, ayo pergi," katanya, masih tersenyum. Setelah 15 menit perjalanan, Julian dan Jenny tiba di luar teater. Kerumunan orang yang ramai membuat Julian waspada. Dia memegang tangan Jenny erat-erat, tatapannya terus waspada terhadap lingkungan sekitarnya. Jenny, yang melihat ekspresi serius di wajah suaminya, tersenyum lembut. "Jangan khawatir, aku tidak akan lari kemana-mana," katanya, mencoba meredakan ketegangan. Julian menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. "Tetaplah di dekatku," ucapnya dengan nada serius. Jenny mengangguk penuh pengertian, merasa tenang dengan perlindungan yang diberikan suaminya. Mereka berdua pun melangkah bersama, tangan mereka tetap erat berpegangan. Di dalam teater, berkat Rafael yang sudah memesan tiket sebelumnya, Julian dan Jenny bisa langsung masuk ke aula tanpa perlu antre. Setelah menemukan tempat duduk mereka, Julian memperhatikan bahwa masih ada waktu sebelum film dimulai. Ia memutuskan untuk keluar sebentar dan membeli popcorn serta minuman dingin untuk mereka berdua. Ketika film akhirnya dimulai, Julian mengangkat alisnya, merasa terkejut saat menyadari bahwa film yang diputar adalah film horor. Ia langsung teringat pada Rafael, berpikir untuk memberi asistennya itu pelajaran. Namun, pikirannya segera teralihkan ketika Jenny yang duduk di sampingnya terlihat begitu takut. Jenny langsung merapatkan diri ke Julian, memeluknya erat-erat. Julian tersenyum lembut dan membisikkan, "Itu hanya film. Tenang saja." Namun, Jenny tetap memegangi kemeja Julian erat-erat, membenamkan kepalanya ke dada suaminya sepanjang film. Sesekali dia berani mengintip ke layar, tapi begitu adegan menakutkan muncul lagi, dia langsung menyembunyikan wajahnya di dada Julian. Ketika film berakhir, Julian melihat bahwa kemejanya yang semula rapi sekarang benar-benar kusut. Sementara itu, Jenny merasa sedikit malu dan khawatir bahwa Julian mungkin akan marah padanya karena perilakunya selama menonton. Namun, ketika dia melihat senyum lebar di wajah suaminya yang berjalan di sampingnya, perasaan khawatirnya memudar, dan wajahnya memerah. Julian menyadari wajah istrinya yang memerah dan bertanya, "Apa yang terjadi? Kenapa wajahmu merah?" Jenny menundukkan kepalanya dan berkata pelan, "Aku harus pergi ke kamar mandi."
Julian tersenyum, menghela napas pelan, lalu berkata, "Baiklah. Aku akan menunggumu di bawah. Datanglah segera, ya." Jenny mengangguk dan segera bergegas menuju kamar mandi wanita. Setelah beberapa menit, saat Jenny keluar dari kamar mandi, dia menyadari bahwa seorang pria berdiri di depan pintu. Pria itu tampak aneh, tidak terlalu tua, tapi juga tidak terlalu muda. Namun auranya terasa berbahaya, membuat Jenny merasa tidak nyaman. Jenny berusaha menghindari pria itu dengan mempercepat langkahnya, tapi pria itu menyapanya dengan suara serak, "Salam, Nyonya Jenny." Jenny menoleh, berusaha tetap tenang, lalu tersenyum lemah. "Apakah aku mengenalmu?" tanyanya dengan hati-hati. Pria itu tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar dingin. "Anda mungkin tidak mengenal saya," katanya, "tapi suami Anda mengenal saya dengan sangat baik. Senang sekali bisa bertemu dengan Nyonya Jenny." Seketika, Jenny merasakan ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan pria ini. Dia ingin segera menjauh dan menanggapi dengan cepat, "Tuan Julian sedang menungguku di bawah. Kalau kau mau menemuinya, dia ada di sana." Lalu, dia bergegas meninggalkan pria itu sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lelaki itu melambaikan tangannya dengan santai dan berkata, "Ah, tidak perlu repot-repot. Saya tidak ingin mengganggu Tuan Julian dan istrinya yang baru saja menikah. Katakan saja kepadanya bahwa saya sedang membicarakan dia. Dan sampaikan juga bahwa kita akan segera bertemu. Pertemuan itu akan menjadi sesuatu yang Tuan Julian ingat selamanya." Jenny mengerutkan kening, merasa semakin tidak nyaman. "Baiklah, aku akan menyampaikan pesanmu," katanya pelan. "Tapi aku tidak tahu siapa namamu." Pria itu tersenyum dingin padanya, seolah menikmati kebingungan dan ketakutannya. "Namaku Argo," katanya, dengan nada yang menegaskan ancaman tersembunyi di balik kata-katanya. Jenny merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Dia menelan ludah, menganggukkan kepala tanpa berkata apa-apa lagi, lalu dengan cepat berbalik dan bergegas menuju tempat di mana Julian menunggunya. Ketika Jenny turun dan melihat Julian berdiri menunggunya di dekat pintu masuk, dia bisa merasakan ketenangan yang diberikan kehadiran suaminya. Sambil berjalan mendekatinya, Julian langsung bertanya, "Apa yang membuatmu begitu lama?" Jenny hendak menjawab, tetapi sebelum sempat berbicara, Julian sudah menarik tangannya dan mengarahkan dia ke mobil dengan lembut namun tegas. Setelah membantu Jenny duduk di kursi penumpang, Julian duduk di kursi pengemudi dan segera menyalakan mobil. Ketika mereka meluncur di jalan, Julian melirik Jenny dan bertanya, "Apa yang ingin kamu makan untuk makan malam?" Jenny berpikir sejenak, lalu menjawab sambil menyandarkan tangannya di dagu, "Apapun boleh." Setelah berhenti sejenak, dia tiba-tiba berkata, "Oh, ngomong-ngomong, aku bertemu seseorang di luar kamar mandi wanita tadi. Dia bilang kamu mengenalnya dengan baik." Julian, yang matanya masih fokus pada jalan, bertanya tanpa rasa curiga, "Siapa?" Jenny mengangkat bahunya, tampak tidak terlalu peduli. "Argo." "Kamu kenal Argo yang mana?" Saat nama itu keluar dari bibir Jenny, Julian langsung menghentikan mobilnya dengan mendadak, menyebabkan suara rem yang tajam terdengar. Ia menoleh cepat ke arah istrinya dengan wajah tegang, bertanya panik, "Kamu baik-baik saja? Apa dia menyakitimu? Haruskah kita pergi ke rumah sakit?" Jenny terkejut melihat suaminya yang biasanya tenang berubah begitu panik. Dengan lembut, ia menangkupkan kedua pipi Julian, mencoba menenangkannya. Hei, tenanglah. Aku baik-baik saja, dan kenapa dia harus menyakitiku? Dia hanya memintaku menyampaikan pesan kepadamu." Julian menatap istrinya dalam-dalam, kekhawatirannya belum mereda sepenuhnya. "Pesan apa?" tanyanya serius. Jenny mengernyitkan dahi, mencoba mengingat.
Dia bilang kalian berdua akan segera bertemu, dan kamu akan mengingat pertemuan itu selamanya. Aku tidak terlalu mengerti apa maksudnya, tapi aku benar-benar tidak suka auranya. Mendengar pesan itu, mata Julian langsung berubah dingin. Amarah yang tersembunyi terlihat jelas. Lain kali, Ming, kalau kamu melihat pria ini lagi, jangan bicara dengannya, oke? Kamu harus langsung meneleponku. Janji. Jenny mengerutkan kening, tidak mengerti mengapa Julian begitu serius dan khawatir. Meskipun berbagai pertanyaan muncul di benaknya, dia tetap mengangguk. Baiklah, aku janji. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.